Oke. Sumber. Apa? Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, penulis dari podcast kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hari ini dalam rangka penuntasan korupsi. Khususnya sebenarnya kemarin-kemarin itu saya pikir siapa yang ingin sampaikan tentang materi korupsi ini kayaknya karena kemarin kalian baru selesai nulis tapi foto baru sebaiknya kayaknya ini bagusnya untuk pengurus baru sebagai kegiatan pertama. Nanti insya Allah saya buatkan sertifikat tentang pemberantasan korupsi ini menjadi tanggung jawab kami. Cuma kenapa saya tidak langsung bilang ada segala macam supaya saya mau itu ada yang kerelaan, tidak dipaksa. Oke, jadi begini. Karena ini masuk perikanan, mungkin teman-teman itu saya sebenarnya punya salam. Pernah dengar salam bahari? Nah, kita pakai salam bahari di sini. Oke, kita tes dulu. Salam bahari. Salam jaya selalu. Salam bahari. Salam jaya selalu. Sekarang saya tamat. Kalau saya bilang mahasiswa perikanan, di laut kita jaya, di meja makan kita bahagia. Yang kedua, mahasiswa perikanan, di laut kita jaya, di meja makan kita bahagia. Nah, ingat ya? Oke. Apa lagi? Slogan ini. Slogan perikanan. Tidak, slogan perikanan. Kenapa di meja makan bahagia? Karena memang makanan laut itu steril kayaknya dari korupsi juga kan? Jadi orang makan itu bahagia begitu. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau kamu pengkaderan apa itu bisa dibawa-bawa. Ya. So, oke, salam bahari. Salam jaya selalu. Mahasiswa perikanan, Laut kita jaya, di meja makan kita bahagia. Saya ulang lagi supaya lancar kamu. Di laut kita jaya, di meja makan kita bahagia. Ada juga saudara saya itu di meja makan kita mulia. Oke. Salam bahari. Salam jaya selalu. Mahasiswa perikanan, Di laut kita jaya, di meja makan kita bahagia. siapa yang tidak suka dipanggil makan? Mau kan dipanggil makan? Oke. Semua, misalnya kalau saya perkenalan biasanya, nama saya Rasul, saya mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Al-Azhar, tapi saya lebih senang dipanggil makan. Panggil nama saya senang dipanggil makan. Oke. Sekarang kira-kira kita boleh mulai. Nah, teman-teman di perikanan ini, di mahasiswa khususnya, saya juga seperti kamu dulu. Mau demo, mau apa itu, tapi pilih-pilih saja, ikut-ikutan, tanpa tahu apa itu. Dan yang paling banyak mahasiswa demo itu tentang korupsi, kebijakan yang menimbulkan korupsi. Jadi saya itu berinisiatif ke sini. Ini saya nanti portofolio ini pada sedikit mahasiswa di sini itu kegiatan pertamanya itu mengkaji tentang korupsi. Kenapa saya ambil koruptor idealis dan banyak koruptor itu biasanya dulu pernah jadi mahasiswa. Sekarang kamu di posisi mahasiswa, posisi mereka dulu. Yang sampai kita tidak tahu, biasanya kita sendiri korupsi. Saya dulu biasanya korupsi di BNI. Ini dulu, jadi saya ini tidak suka juga kita. Jangan mengatakan kita suci karena ada korupsi yang tidak disadari. Siapa tahu ada di sekitar kita. Siapa tahu kan? Nah, ini saya bikin salam bahari itu biasanya di kami di malam kita mahasiswa perikanan di laut kita jaya. Sekarang hasil korupsi itu bukan religi. Ini ya. Biasanya itu alhamdulillah. Padahal korupsi loh, biasanya begitu kan? Nah, sekarang saya tanya kamu, seorang dosen meminta anggaran dari mahasiswa, yang baru pulang dari kampung, biasanya tidak ada sebenarnya
Cuma ini saya analogikan saja, tidak ada di sini. Mahasiswa tersebut berusaha memenuhi permintaan dosennya. Ini disebut apa? Apa? Pemerasan. Oke, kita kunci. Nah, pemerasan. Pemerasan. Kemudian hadiah. Oke, satu orang hadiah. Hadiah. Kemudian suap. Oke, satu orang suap. Yang kedua suap. Coba kamu baca baik-baik lah. Baca baik-baik. Pemerasan. Sebentar nanti kita bahas betul atau tidak itu Pak. Apakah betul pemerasan? Apakah betul itu hadiah? Apakah betul itu suap? Kenapa dia disebut pemerasan? Kenapa dia disebut suap? Atau kenapa dia disebut gratifikasi? Ini indikasi korupsi. Kan jenis-jenis korupsi banyak. Coba apa yang korupsi kamu tahu? Yang pernah korupsi dengar? Korupsi tentang dana bansos itu korupsinya bagaimana modelnya? Ya, dana yang keluar untuk dikasih masyarakat itu dipotong sampai 15% lah. Bisa 15%. itu sampai 15%. Oke, ada pemotongan anggaran. Nah, kalau kamu pernah dengar korupsi tentang apa? Bayangan beras sukri. Apa? Tambang 21 T itu. Aduh, Nah, insya Allah kita bahas itu. Ada semua kasusnya sini. Insya Allah. Korupsi pemilihan di kampus. Penggelapan apa? Penggelapan dana itu biasanya bentuknya bagaimana? Dia kasih argumen dan dia manipulasi dokumen begitu, nota apa di apa atau di mana? Markup. Dia apa? Oke. Ubah. Di markup ada penggelapan dana. Betul lah. Lanjut lagi. Nah, sekarang kenapa saya ikut? Sebenarnya bisa saya ikut komunitas lain untuk sosialisasi, tapi saya dulu seperti mahasiswa kayak kamu, rasa-rasanya korupsi itu harus kita putus dari generasi. Karena untuk membakas sadar orang di anggota dewan, di gubernur, apalagi di presiden sana, di bagian negara ini, itu membakas sadar orang sudah susah. Sudah susah karena sudah keenakan, sistem sudah oke, sudah ada perlindungan apa semua. Tapi kalau di kita ini mudah-mudahan dengan pemahaman supaya mulai dari sekarang kita hindari memang itu Pak. Karena mungkin tuh mereka di atas itu waktu mahasiswa korupsinya kecil. Karena apa? Kapasitasnya dia korupsi itu masih kecil. Tapi ketika orang sudah punya kapasitas besar, korupsi itu bisa lebih besar. Jadi ya level-level ketua lingkungan, ketua organisasi, habis itu level anggota dewan, dan semakin tinggi levelnya dia ini korupsi. Nah, saya khawatirnya di mahasiswa itu terpapar dengan sistem kebiasaan, mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mau bahas tentang pengetahuan anti korupsi, bahaya dan dampak korupsi, membangun semangat perlawanan terhadap korupsi, dan membangun sikap anti korupsi. Perlawanan korupsi itu harus dari kita. Kita mulai dari pengertian korupsi. Oke? Cuma satu kata untuk korupsi apa? Perbuatan apa korupsi? Perbuatan yang
Kalau bagus. Coba kamu tulis cepat. Mau apa ya? Pikirkan satu kata mengenai korupsi. Satu kata, apakah pelecehan atau apa gitu? Coba tadi Pak. Oke, siapa namamu? Siapa nama itu? Rifan. Oke, Rifan. Bebas nggak Pak? Bebas. Apa Pak? Terserah, korupsi satu kata untuk korupsi apa? Apa ini? Tikus donasi. Oke. Siapa lagi? Pak. Oke. Tikus donasi di korupsi. Perhatian dari indikasi dulu itu dia hanya berdasi ya. Kalau aja berdasi terus apa? Ketidakadilan, Pak. Ketidakadilan. Kenapa tidak adil? Karena ini memanfaatkan uangnya orang lain. Oke, siapa lagi? Ya, mumpung baru kamu 5 yang datang nih, karena cuma 5 Apa saja Bang? Oke. Apa ini? Ketidakjujuran. Berani jujurnya Pak. Namanya apa? Habis. Gimana? Cantik. Orang kursi ya. Berapa orang yang kau masa mau gitu ini? Ada rumah tuh ya. Oke. Apa? Pakai lumpur. Yang punya dia Ada dia. Pak izin Jika sekali jadi korupsi. turun. Oke. 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 Ketua. Apa? Satu kata untuk korupsi. Lombok. Ya. Ngeri ya ketua ini. Itu tipikor Tipikor ini. Udah ada tipikor tindak. Oke. Apa ini? Ketimpangan. Ketimpangan. Jadi jawabannya kamu sudah betul semua. Jadi tapi kita definisikan. Waduh. Oke. Berani lanjut. Biar ini Pak. Oke, namanya korupsi apa? Satu kata untuk korupsi. Merugikan Ya, negara. merugikan saja. Oh, merugikan. Di mana, Pak? Terserah. Di sana ditolong. Direktorat sana. Oke. Jadi ini semuanya betul ini. Bahwa tindakan korupsi itu adalah ketidakadilan, kemudian ada pemotongan anggaran, ada yang bilang ketidakjujuran, ada yang bilang korupsi menghancurkan keadilan dan merampas hak-hak rakyat. Berapa kali itu Pak? Kemudian ada juga yang bilang ketimpangan, ada juga yang bilang merugikan. Jadi sebetulnya pengertian korupsi yang teman-teman sudah tulis ini sudah betul. Nah, cuma ada beberapa definisi yang didefinisikan baik secara undang-undang maupun menurut KBBI bahwa korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruption yang artinya antara lain musuh, rusak, dan menyogok. Ingat-ingat kita punya proses tadi. Kira-kira yang soal pertama tadi itu masih dalam kategori mana? Kemudian menurut Undang-Undang 31 tahun 1999, Undang-Undang 20 tahun 2001, setiap orang yang sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, misalnya suatu kelompok,
mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, jadi secara umum kesimpulan dari korupsi itu adalah dapat diartikan sebagai bentuk kejahatan dengan tindakan penyelewengan kekuasaan, kemampuan, memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Nah, sekarang saya tanya lagi kamu. Biasanya orang korupsi itu disebabkan apa? Kenapa orang korupsi? Kemudian kalau tidak puas. Tidak puas, kawan nafsunya. Oke. Tidak bersyukur Bapak. Tidak bersyukur. Iya. Sebenarnya sudah cukup hidupnya, tapi tidak merasa puas. Orang puas. Banyak kebutuhan hidupnya Pak, yang dipaksa. Jadi ini faktor orang yang tidak korupsi itu karena dia tidak puas. Iya. Dengan gajinya tidak Ada lagi? Ekonomi, tuntutan keluarga. Tuntutan keluarga. Gaya hidup. Gaya hidup. Dapat Oke. pakai apa? Maka Rubicon. Ya, Gaya hidup. Tuntutan keluarga. Iya. Biasa keluarga yang mana menuntut yang biasanya terpaksa suaminya itu korupsi? Istrinya. Istri apa? Nah, istrinya. Ah, Istrinya. Tuntutan keluarga. Lebih spesifik ya harus lebih spesifik. Dan istri bukan keluarga, kalau keluarga banyak sekali. Oh, kalau keluarga banyak sekali. Jadi saat saya Oke. Ada tidak puas, gaya hidup, tidak bersyukur. Ini biasanya disebut faktor-faktor korupsi orang yang menyebabkan. Setidaknya ada ini. Ya, sebenarnya jawaban yang kalian itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi berbeda-beda orang yang korupsi. Kenapa? Menurut Lembaga Korupsi bahwa korupsi itu disebabkan dari 3. Jadi orang korupsi itu karena 3 ini ada 3 penyebab. Jadi faktor orang sehingga korupsi itu dikelompokkan menjadi 3. Karena dia tekanan, kemudian ada kesempatan, kemudian ada juga Ya, kebenaran. pembenaran. Siapa yang bisa kasih contoh pembenaran? Besar korporasinya. Oke, pembenaran. ya begini Pak. Nah, coba. Ini banyak ini soalnya. Pembenaran ini. Kalau mungkin karena tekanan gampang kita definisi. Pembenaran ini. Pembenaran coba. Nah, kalau saya pembenarannya ada salah satu cara untuk meyakinkan bahwa ini yang kita buat ini sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan, karena mungkin dengan uang yang kita ambil ini kita bisa mengikuti segala sesuatu yang kita keluarkan kemarin untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dia meyakinkan bahwa orang korupsi tidak korupsi karena kalau punya uang yang pernah keluar kemarin. Saya meyakinkan itu. Jadi misalnya saya belanja barang, belum uang cair, saya beli barang, pakai uang saya sendiri, beli barang. Tapi nota itu saya up, Iya. kemudian saya sebagai keuntungan kan pakai uang pertama. Iya. Jadi setelah uang cair, saya ambil uangnya, kemudian saya ganti pakai nota itu. 3 kali pembenaran, Iya. supaya saya dapat untung juga kan. Tapi ada juga yang begini. Misalnya teman-teman di BEM itu ada tamu. Ada tamu. Tapi dalam anggaran BEM itu tidak ada uang rokok. Tidak ada ya. Yang ada itu uang makan. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban, nota makanan ini misalnya 10.000, dinotakan jadi 23.000, karena ini tidak boleh kalau ada LPG ada rokok. Itu betul atau tidak? Pembenaran atau Betul. Iya. Betul. Pembenaran. Betul. Nah, jadi pembenaran begitu.
contoh kecil. Nah, jadi ada tekanan, kesempatan, pembenaran. Tekanan itu bisa bermacam-macam. Ada tekanan dari internal, ada tekanan dari eksternal. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Saya tanya kamu, kalau tuntutan keluarga, ini tekanan dari mana? Eksternal. Hah? Internal. Dari Dari keluarga. Jadi berarti tekanannya dari Negara. pokoknya kau harus belikan saya itu gelang emas yang kayak keleng. Sementara itu tekanan. Nah, ada juga tekanan eksternal. Misalnya ini, ada yang bisa kasih contoh tekanan eksternal? Ada. Oke. Jadi tekanan eksternal itu misalnya dan seperti ini. Kau disuruh bikin laporan sama atasan. Sebenarnya kau tidak mau bikin laporan ini sama atasan. Nah itu berarti eksternal, bukan keinginan dari kita dan keluarga dan sebagainya. Itu salah satu. Seperti dari atas nih Pak. Ya, Orang lain Pak. Terpaksa. terpaksa. Internal itu Namanya tekanan itu kan kayak terpaksa. kalau internal dari orang lain Pak. Nah, iya dari orang lain. Ada juga Kalau sendiri kan kesempatan. Mungkin tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang tahu. Itu kan kesempatan. Contoh, ada yang bisa kasih contoh kesempatan? Hah? Iya, dan ini yang biasa-biasa saja. Misalnya makanan, kan? Contohnya itu Pak, saya itu disuruh beli makanan tuh. Ini harga makanan itu ada kisaran 15.000. Terus ada sisanya 5.000. Untuk mencari yang dia terus ada kesempatan sudah sampai pas kita antar itu makanan sampai ke bawah makanan itu harganya 20.000. Nah 5.000-nya itu kita gantung. Contohnya seperti itu Pak. Contohnya, Ya. ada lagi. Kira-kira ada pernah terjadi sama kamu nih? Ada. Ada waktu masih kecil. Waktu kecil. Iya. Oh iya. Iya. Tahu ya? Disuruh bernegara. Suruh negara. Diambil kebagian. Nah, jadi sebenarnya korupsi itu bisa terjadi di lingkungan kita sendiri. Jadi tidak usah terlalu berpikir bahwa di DPR kita sibuk pada yang mau itu DPR, pada yang bupati, gubernur dan sebagainya. Padahal di lingkungan kita sendiri itu mungkin kapasitas kita saat ini itu masih menjadi anggota keluarga. Tapi kalau kapasitas kita menjadi anggota dewan, mungkin bukan makanan yang kau korupsi tadi. Sudah makan semen, besi, itu sudah yang dimakan, sudah bukan nasi kuning tadi itu, sudah bukan garam lagi. ada kesempatan kan Pak. Apa artinya tipu? Dia sudah mengingatkan ya, pengadilan tipu. Tipe Apa? Hah? Belum tahu. Apa? Tipikal korupsi apa? Sedikit lagi. Hampir. Oh, di koruptor. Tindakan tindakan. Enggak, tidak. Jadi di Korea itu tindakan. Jadi sebetulnya banyak tindak indikasi-indikasi korupsi ini. Nah, setidaknya ada 30 delik, ada 30 delik dalam 30 delik. Tapi kalau dalam dalam 7 nah ada kerugian keuangan, suap menyuap, pemerasan, benturan kepentingan, kemudian penyalahgunaan jabatan, perbuatan curang, gratifikasi. Tadi ada yang tidak tahu gratifikasi. Apa itu? Apa itu gratifikasi? Nah, ada yang bisa jawab? Boleh juga. Coba mencari dulu apa gratifikasi. Coba baca artinya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, harta, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Untuk
pejabat yang digunakan kepentingan pribadi. Jadi kayak gratifikasi itu hampir mirip dia dengan suap, hampir tapi tidak sama. Kalau suap itu misalnya saya kasih uang kamu, tapi kalau meneruskan saya punya dokumen sertifikat tanah baru cepat. Jadi suap itu yang memberikan mendapatkan. Kalau pemerasan, kata tulis saja. Kalau pemerasan, siapa yang diberikan? Yang memberikan. Nah, kalau gratifikasi itu tidak ada unsur siapa yang dirugikan karena pada dasarnya awalnya gratifikasi itu kayak seperti dikasih cuma-cuma. Nah, untuk mengidentifikasi itu gampang. Kalau misalnya kau kasih ini hadiah ini Pak Kaprodi, tapi suatu saat kan dia menimbulkan balas budi. Gratifikasi seperti menimbulkan balas budi. Suatu saat ada kepentingan kita ke dia, itu mendorong kita untuk membantu dia hanya mengingat pesannya. Karena diberikan itu karena jabatannya. Coba kalau dia tukang sapu, kau kasih tidak dia barang, kan tidak kan? Nah, karena dia seorang pejabat, maka kau kasih. Ucapan terima kasih untuk sudah kasih usia dan itu. Nah, itu Ada maksud yang mungkin kemudian hari iya. baru ditanya. Nah, dampak. Jadi teman-teman, kenapa kita dari di lingkungan mahasiswa ini perlu kita mulai, bahkan mungkin di SD, di SMP harus kita mulai sosialisasikan tentang. Tidak usah jauh-jauh. Mungkin di Indonesia tidak ada. Ex-rektor Universitas Harlako lalu kasus kecil yang tersangka kasus korupsi 1,7 miliar. Padahal proyek kan bagus sekali, besar, 200 hektar, 400 hektar itu lahan. Gedungnya baru semua, langsung digoyang kembali. Berapa dulu tidak pasti? Tidak kuat sih. Tapi ketika gempa tsunami kemarin, bangunan lama itu tidak ada yang rugi, yang kayak fakultas kedokteran tidak ada. Tapi semua bangunan baru itu ambruk, rektorat yang, macam robot itu kalau kita di depan itu, pintu gerbangnya yang baru di beberapa tahun kan, itu gara-gara kemungkinan gara-gara. Dampaknya yang lain kemana? Pendidikan. Pernah juga ada kasus korupsi di pendidikan. Itu kan salah satu korupsi yang kita. Jadi misalnya setiap satu ilmu pendidikan itu pendidikan. Kalau misalnya tidak ada korupsi, mungkin tidak ada orang yang tidak mampu. Mungkin semua orang mampu. Semua orang. Nah, yang kemudian tadi ada korupsi dalam bansos, KPK, tanah di atas korupsi malu bansos kelas, orang itu dan manipulasi media. Jadi teman-teman misalnya kalau misalnya buka media-media, banyak bentuk korupsi dan faktor-faktor korupsinya itu apa? Kenapa di lingkungan pendidikan ini perlu kita sosialisasikan korupsi? Karena kita tidak bisa meningkat orang yang berkorupsi, tapi kita mau mengedukasi saja mulai dari kita masing-masing. Nah, jadi bagaimana cara memberantas korupsi? Kalau menurut kamu? Hukumannya dikasih lebih berat lagi. Hukuman yang lebih berat. Jadi Pak, Tapi hukuman bisa dipotong saja. kalau saya Pak, caranya itu Iya Pak. Mati. tidak. Jadi kita tuh caranya itu adalah sadar diri. Sadar diri. Orangnya itu harus sadar diri. Kalau Kalau tidak sadar, Bagaimana? maksudnya begini Pak, kita yang mau ini kan mau berikan himbauan pada mahasiswa
Jadi itu caranya adalah memberikan pengetahuan kepada kaum muda bahwa korupsi itu tidak bagus. Sehingga apa? Nanti saat mereka jadi pemimpin, mereka jadi korupsi. Seperti Bapak katakan tadi, bahwa yang korupsi itu dulu ada mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa ini, Bapak kan sebagai dosen memberikan bimbingan terhadap mahasiswa bahayanya korupsi terhadap negara. Jadi setelah ada pengetahuan itu, kita tidak korupsi lagi. Mungkin pengetahuan diri kita bisa diri akan hal itu. Berarti edukasi. Ya. Singkat ya, edukasi. Edukasi ya. Apalagi? Transparansi. Ini dalam rangka kita Kayak begini. Tetap ada edukasi juga Bapak. Kali itu ada kesempatan semuanya makanya korupsi. setidaknya dari 100 orang yang diedukasi minimal ada yang sadar gitu yang berubah. Kalau itu curang Itu ancaman level. Tapi kalau misalnya edukasi, kalau kita lihat pejabat-pejabat yang korupsi, kira-kira ada edukasi tidak mereka? Tahu tidak dia? Tahu. Tapi sudah kesadaran dirinya. Kira-kira dia sudah tahu dia itu salah korupsi itu karena dia tidak ada apa? Dia kesadaran diri. Ada kesempatan. Maksud saya tidak ada apa dia? Nilai apa yang tidak ada ke orang yang sudah punya pendidikan tinggi? Nilai kemanusiaan. Dia nilai moral. Iya, moral. Karena dia tetap melanggar walaupun dia tahu itu Salah. Moral. Apalagi? Kira-kira tidak ada apa orang yang korupsi? Tidak ada hatinya. Tidak ada hati. Iya. Ada. Apa? Kemanusiaan. Apalagi? Moral apa yang tidak ada di dia? Moral itu Pak seperti dia itu tidak ada kekuatan agamisnya sehingga dia spiritual itu mungkin. Ya, jadi kalau orang itu ada iman pasti dia tidak bodoh. Tapi biasanya orang korupsi itu juga sholat. Iya, berarti iman itu kan tidak ada. Biasa dia bilang setiap bahkan dia naik haji berkali-kali biasa. Jadi itu cuma sebagai apa saja Pak? Sebagai Dokumentasi. Dia tidak sadar apa yang dilakukan Pak, sehingga dia lakukan itu. Sebentar kita bahas itu. Tidak ada apa sebenarnya kalau ini korupsi. Ini punya pendirian dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Luar biasa kok ini. Oke, tidak ada tanggung jawab. Apa lagi? Kalau saya singkat-singkat begitu ya. Kamu tahu waktu diajar di SD dulu sikap-sikap terpuji. Hah? Ya kan di SD kita di TK saya tidak ada sekolah TK. Sampai SD saya. Terus sekolah TK lagi. Perilaku terpuji. Nah, apa-apa semua perilaku terpuji. Tanggung jawab. Berbuat baik. Ya, jadi ini ya adil. Jadi korupsi itu bisa dilakukan dengan penindakan, kemudian penegakan hukum, pencegahan melalui sistem pemerintahan, pendidikan dan pendidikan di kita. Oke, sebelum kita lanjut, tunggu yang tadi. Jadi orang yang melakukan korupsi itu tidak ada tanggung jawab. Tidak amanah. Tidak adil juga Pak. Adil. Tidak adil. Sikap-sikap terpuji. Biasanya ada di tidak iya kan di mana? Tidak ada. Apa? Toleransi itu apa? Tidak memiliki akidah. Beda. Beda lah. Oh, tidak. Apa?
Jadi biasa akhlak yang baik itu kayak apa? Jujur, berani, bertanggung jawab, sopan juga. Nah, biasa sebut itu apa? Integritas, tidak ada integritas. Dia tidak memiliki integritas. Tapi kalau dibahasakan sehari, integritas itu sebenarnya kita tahu. Kalau disalurkan apa sikap-sikap terpuji, jujuran. Jadi jangan kamu ada yang masih TK itu kau bilang kau harus berintegritas. Apa sudah integritas kan tidak? Dia langsung dia berintegritas. Kalau kau bilang dia apa sikap-sikap terpuji, nah dia tahu. Nah sekarang role model. Saya mau cerita tentang kami. Mungkin kamu sudah tahu dulu kan Adika akan datang. Bukan Habib Idrus. Siapa nama lengkapnya? Habib Idrus. Saya Lahir di mana? Di Jawa. Hadramaut. Meninggal tahun berapa? 19 Oke. Iya, Meninggal. Jadi saya mau cerita tentang ini terutama sebagai role model. Banyak sebenarnya role model, ada Muhammad Hatta, ada Jenderal Kogi yang mempertahankan integritas. Saya mau cerita suatu saat di sini istrinya beli piring, kemudian anak santri nakal, santrinya dulu. Tapi Habib Idrus itu biasanya tidak mengukur santri, karena santri itu dianggap anak. Setelah itu, habis makan anak-anak ini, dia buang di sawah piring. Bayangkan kalau ada orang tinggal di rumah, habis makan dia lempar di sawah. Ada tetangga yang memungut piring ini, dia angkat sama Habib Idrus. Piringnya kuning. Suruh pulang semua saja anak-anak. Masa habis makan langsung dia pulang. Yang Habib Idrus bilang apa? Seandainya dari salah seorang murid ini yang nanti akan ada yang berhasil, saya yang dapat. Saya juga yang akan. Jadi dia memilih murid-murid yang nakal itu menjadi guru. Hasilnya apa? Saya punya guru di akhirat itu di kampung. Itu muridnya guru tua. Sampai meninggal saya tidak tahu kalau dia itu muridnya guru tua. Dia tidak membuka identitas sebagai orang mukmin. Meninggal tidak ada rumah, meninggal tidak ada kendaraan. Dia meninggal tahun 2018 kemarin. Dia tidak punya rumah, tidak punya anak. Tidak ada harta yang dia tinggalkan di kampung itu selama dia mengajar kampung, selama hidup itu. Itu hasil itu. Jadi pendidikan itu penting. Bayangkan dia didik orang sampai seperti itu, dia di kampung orang itu orang tahu itu. Bertahan dia hidup di kampung sana. Namanya Ustaz Macan. Saya sebut sekali Ustaz Macan. Karena apa? Karena dia itu tanggung jawab, berani, kerja keras, sederhana. Jadi kan umur. Ada contoh, banyak contoh. Tapi saya tidak mau mencontoh yang contoh. Dia membangun sekolah meninggal itu ada berapa? Ada lebih dari 500 sekolah yang dibangun di negara saya ini. Apakah dia mengambil uang negara? Pernah jual tanah negara? Pernah ada taman? Tidak ada. Punya perjuangan, jadi punya perjuangan. Punya emas, kerja keras. Oke, teman-teman. Setelah kita tutup, tadi sudah diskusi juga ya. Kita diskusi. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya lagi. Setelah kita tutup kegiatan ini, boleh kita diskusi. Jadi sebagai ucapan thank you saya sama Tuhan. Hasil korupsi itu bukan rezeki. Punya hasil korupsi itu bukan rezeki. Kerjakan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu amal baik mana yang benar-benar ikhlas dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Kalau hukum sampah dia dan sampah seperti Al-Imam Al-Ghazali itu kan masuk surga karena
tim tapi namanya tim balap mendapatkan. Jadi sekecil apapun kekuatan mereka, lakukan dengan ikhlas, berusaha. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sudah menyempatkan waktu. Sebelum kita tutup nanti setelah ini teman-teman isi ini ada statement saya, mungkin ada yang sudah kamu dapat atau kamu evaluasi saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bahari. Salam jaya selalu. Mahasiswa perikanan Di laut kita jaya, bidang makan kita bahagia. Ore. Om diletak video.